Luxembourg, negara paling kecil, gaji paling besar di dunia. Luxembourg merupakan salah satu negara berdaulat yang berada di kawasan Eropa Barat. Dalam tinjauan geografis, Luxembourg adalah bagian dari kawasan yang disebut sebagai negara-negara rendah, atau sama seperti Belanda dan Belgia. Luxembourg pun disebut sebagai negara yang terkurung daratan atau yang dikenal dengan istilah landlocked. Luxembourg merupakan salah satu negara terkecil di benua Eropa. Jika kita coba bandingkan luas negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara Luxembourg kira-kira seukuran dengan luas wilayah Kabupaten Bogor, bahkan masih sedikit lebih kecil. Menariknya, hampir setengah atau sekitar 47% dari populasi penduduk Luxembourg merupakan warga negara asing, dan setengah sisanya atau sekitar 52% adalah orang Luxembourg atau yang dikenal dengan sebutan Luxembourgers. Luxembourg secara resmi dikenal dengan nama Grand Duchy of Luxembourg, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kehariapatihan atau Kadipaten Agung Luxembourg. Negara ini adalah negara monarki dengan sistem pemerintahan demokrasi perwakilan parlementer. Berdasar atas Konstitusi 1868, kekuasaan eksekutif Luxembourg diselenggarakan oleh seorang Adipati Agung atau Hariapati dan Dewan Pemerintahan yang mencakup Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam segi ekonomi, Luxembourg diklasifikasikan sebagai negara maju. Perekonomian negara ini sebagian besar tergantung pada sektor perbankan dan industri yang terdiversifikasi. Selain itu, perekonomian Luxembourg terkenal karena hubungannya yang erat dengan seluruh Eropa. Dominasinya di bidang keuangan menjadikan Luxembourg sebagai penghubung untuk urusan di bidang keuangan dan ekonomi Uni Eropa. Luxembourg merupakan negara yang memiliki PDB per kapita tertinggi kedua di dunia dan merupakan negara yang menawarkan upah minimum tertinggi di Eropa dan tertinggi kedua di dunia, yaitu sekitar 1.923 euro per bulan, yang jika kita konversi ke mata uang negara kita adalah sekitar 28 juta rupiah. Secara spesifik, sejarah Luxembourg sendiri dianggap dimulai pada sekitar tahun 963 atau pada abad ke-10 Masehi. Sejarah Luxembourg dimulai dengan akuisisi banteng Lucilingburg atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kastil Luxembourg, yang pada tahun 963 melalui tindakan pertukaran dengan biara St. Maximin. Lebih jauh daripada hal itu, di sekolah, semua orang harus belajar bahasa Jerman, mulai kelas 1, kemudian bahasa Prancis di akhir kelas 2, dan bahasa Inggris di kelas 8. Euro adalah mata uang resmi yang digunakan di Luxembourg. Pekerja di Luxembourg menikmati standar upah yang relatif tinggi. Pada tahun 2022, gaji kotor rata-rata yang diterima oleh para pekerja di negara ini berkisar antara 7.000 atau 8.000 US dollar atau sekitar 104 sampai 119 juta rupiah. Namun, gaji yang tinggi ini juga dibarengi dengan biaya hidup yang juga relatif lebih tinggi, karena perlu diketahui, biaya hidup di Luxembourg adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Siapa yang tidak tertarik dengan gaji yang fantastis? Faktanya, sekitar 70% pekerja di negara Luxembourg merupakan warga negara asing. Dan sekitar setengah dari pekerja Luxembourg ini merupakan para pekerja lintas batas atau mereka yang tidak tinggal dan tidak menetap di Luxembourg. Kebanyakan mereka ini berasal dari negara-negara tetangga seperti Belgia, Perancis maupun Jerman. Fakta menarik lainnya adalah meski biaya hidup di Luxembourg itu tinggi, tetapi
Harga bahan bakar di negara ini adalah salah satu yang termurah di Uni Eropa. Meskipun luas wilayah dari negara ini memiliki ukuran yang relatif kecil yang sebanding dengan luas Kabupaten Bogor, namun Luxembourg memiliki topografi yang bervariasi dengan dua fitur utama pada landscape-nya. Bagian utara negara ini dibentuk oleh bagian dari daratan tinggi pegunungan Ardennes, di mana ketinggian hanya berkisar antara 450 hingga 560 meter di atas permukaan laut. Luxembourg terkenal dengan kastil-kastilnya. Setidaknya ada lebih dari 100 kastil yang dapat dijumpai di negara ini. Di antaranya ada 5 kastil besar yang sangat terkenal, yaitu Kastil Luxembourg, Kastil Vianden, Kastil Aix-sur-Isère, dan Kastil Windsor. Luxembourg juga memiliki terowongan atau tunnel sepanjang 17 km yang dikenal dengan jaringan Bug and Pestrus yang menembus bebatuan keras di bawah kota Luxembourg. Kota Luxembourg adalah kota pertama di benua Eropa yang dinobatkan sebagai 2 kali sebagai ibu kota kebudayaan Eropa. Yang pertama pada tahun 1995 dan yang kedua pada tahun 2007. Lain daripada hal itu, Luxembourg adalah salah satu dari sedikit negara yang memperbolehkan warganya untuk melakukan bunuh diri yang dibantu atau eutanasia. Dalam pengertiannya, eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal saja. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Praktik eutanasia sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya disetujui oleh Adipati Agung atau Grand Duke karena bertentangan dengan keyakinan pribadinya. Itulah berbagai fakta tentang negara Luxembourg. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah berikut.